Oke guys, kembali lagi bersama kami di acara podcast PPKM, Portal Perbincangan Kala Malam. Kali ini saya menggantikan Bapak Tudong sebagai moderator karena beliau sedang ada halangan, ada urusan sedikit. Kali ini saya akan memimpin acara podcast ini malam ini. Kali ini kami kedatangan tamu yang spesial dari luar Jawa. Beliau sudah lama sekali tinggal di Jawa ini, cuma beliau bukan berasal dari Jawa. Penasaran siapa tamunya? Kita lihat saja nanti setelah intro yang satu ini. Oke, kali ini tamu yang saya ceritakan tadi yang dari luar Jawa. Kita kenalan dulu. Apa kabar Bung Andi? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Goldi, kesibukannya apa sekarang? Sehat, walafiat sampai sedetik ini. Oh, Covid gimana Covid? Covid nggak tahu ya, lancar-lancar aja. Cuma PPKM diperpanjang terus. Mungkin sampai tahun depan. Loh kok saya jadi moderatornya? Sampean yang punya acara. Sekali-kali ya kan. Oke, kali ini saya akan bertanya-tanya, mengulik lebih dalam lagi tentang Bung Adi ini. Oke. Tentang perjalanannya dia sampai ke tanah Jawa ini. Dia kan bukan dari Pulau Jawa, dia dari luar Jawa. Oke, Bung. Saya mau tanya. Oke. Gimana ceritanya Bung Andi bisa terjun ke tanah Jawa ini? Jawaban jujur apa jawaban nyeleneh? Terserah, bebas ya kan. Jujur aja lah. Kalau kok bisa sampai ke Jawa itu, ibu saya asalnya orang Jawa, cuma nikah sama orang di Sulawesi. Nikah di sana punya anak, ketika di Sulawesi hubungan ibu saya sama ayah saya agak enggak akur. Akhirnya pisah dan semua anak-anaknya dibawa ke sini Sama dan ibu. Akhirnya ya hidup di Jawa sekarang. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa di sini? Sekarang sih ya adalah bekerja di salah satu rumah sakit. Wah, menarik, di rumah sakit ya kan. Pasti ada cerita-cerita mistis yang dialami oleh Bung Andi ini ketika bekerja di rumah sakit. Oke, kita lanjut aja. Oke. Di rumah sakit sebagai apa? Atau perawat atau cleaning service atau penjaga kamar mayat? Oh, kalau orang berduit bilangnya sih forensik ya. Forensik. Boleh dijelaskan forensik itu apa? Kalau orang kaya bilangnya forensik. Kalau orang nggak punya uang bilangnya ya kamar jenazah, petugas kamar jenazah. Berarti penjaga atau penjaga kamar jenazah ya, petugasnya ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan jenazah lah. Mungkin ada cerita-cerita pengalaman mistis ketika Bung Andi menjadi penjaga kamar jenazah atau gimana? Bisa diceritakan? Kalau kisah mistis sih, dibilang kisah mistis ya, saya agak ragu, enggak sih, kayak ini kisah mistis apa cuma halusinasi gitu loh Mas. Itu kan beda ya, tipis sekali. Soalnya ini saksinya cuma saya sendiri. Kalau ada beberapa orang yang melihat terus seperti jadi korban juga, itu kan real, berarti ada. Kalau cuma saya sendiri kan perlu diragukan. Iya. Kalau saya mau disclaimer dulu, saya itu nggak bisa melihat. Saya juga bukan indigo. Maaf saya potong. Nggak bisa melihat itu gimana ya? Nggak bisa melihat makhluk halus. Nggak bisa merasakan makhluk halus. Nggak belajar untuk melihat dan merasakan makhluk halus. Bukan indigo, juga nggak punya indera keenam.
Tapi ada satu kejadian yang saya wah anjing banget gitu loh mas. Yang kayak ampun lah gitu loh. Dulu itu awal-awal kan ya namanya anak muda ya mas saya. Kalau di dalam ruangan gitu agak gimana sih kayak anak muda masa takut sih di tempat-tempat kayak gitu. Gengsi lah ya. Gengsi lah ya kayak setiap ada denger Dunang apa gitu seperti ada orang nangis perempuan manggil-manggil malah tak cariin saya keluar tak cariin mana anjing keluar cok gitu tak tahan tangi semuanya dan yang nggak saya tahu bahwa itu menyinggung kaum hingga mas saya entah malam apa saya pasif malam capek banget saya mau tidur istirahat biasanya itu kalau saya sip malam saya jarang istirahat biasanya saya nyetel musik nyetel apa yang biar hype suasana di ruangan itu agak naik yang kayak fun gitu loh. Oke. Nah itu malam itu aku udah capek banget akhirnya saya tidur langsung mas sekitar jam 10-an saya nyampe situ langsung tidur lampu tak matikan kamar tak kunci semuanya aman dong saya tidur terus ketika tidur rep-repan mas saya ketindian kalau orang Jawa bilang kalau ketindian nggak bisa gerak ini kan kalau orang biasanya ketindian itu terlentang saya miring keadaan miring tapi nggak bisa gerak semuanya ketika itu di mimpi saya seperti di ruangan itu mimpi saya tapi kayak ada orang dari belakang nepok tidur kerja kok tidur terus wah bangun dong saya namanya anak muda diganggu dicariin dong nantang lagi saya mana cok keluar cok oh gitu saya puter-puter kamar jenazah saya keluar ruangan nggak ada akhirnya namanya juga udah nggak ada yang dicariin kan kembali lagi saya tidur lagi tidur selang beberapa menit langsung mimpi mas mimpi seperti ada kayak orang besar tadi itu cuma ngeliatin kan ibarat ada kamera ini pintu ya saya tidur di sini di kamera itu ada orang cuma ngeliatin doang nggak bergerak nggak ngapa-ngapain cuma ngeliatin tapi saya kan gimana sih kayak ketika orang sadar di sini tapi ada yang ngeliatin dari jauh kayak ganggu banget kan kayak ada yang ngeliatin dari mana gitu ya akhirnya saya bangun wah udah nggak tidur saya nyetel musik nyetel apa yang pokoknya bagaimana saya nggak tidur habis kejadian itu udahlah tak kira cuma sebatas itu gangguannya terus kan sip malam pulangnya jam 7 terus saya balik lagi malam ketika di situ nggak ada apa-apa mas sepi banget udah nggak maksudnya nggak ada gangguan nggak ada apa-apa malam sekitar jam berapa yang kejadian kemarin itu yang maksudnya yang diganggu di mimpi itu yang di mimpi itu ya sekitar jam setengah 11 setengah 12 belum malam banget ya belum masih sore banget masih sore kalau anak-anak muda mengatakan itu masih sore itu saya jam 12 itu saya sudah yang kayak capek saya tidur kan nggak bisa karena diganggu saya main musik apa gitu terus kejadiannya nggak sampai di situ doang mas itu kan di rumah sakit yang buat saya kapok miso nantang di rumah sakit itu karena gangguannya sudah nyampe ke rumah berarti sampai diikutin di rumah lah itu yang kayak udah itu berarti kejadian berikutnya saya diganggu di rumah itu mas yang cuma di rumah sakit itu cuma kejadian itu terus ketika entah 2 atau 3 hari setelah itu saya sip pagi pulangnya jam 2 kan mas saya tidur sore mas kalau orang Jawa kan nggak boleh tidur sore jam 5 sore kan ada pepatah mengatakan ojo turu sore bener kan iya kalau katanya orang Jawa kan sandi Allah kalau turu itu sekitaran 4:30 lah pokok habis asar sudah mulai gelap saya tidur mas capek habis ngopi habis biasalah jalan-jalan karena pulang jam 2 terus saya pulang tidur mas tidur nggak ada apa-apa kejadian terus mimpi mas itu entah jam berapa saya mimpi orang besar itu tadi yang di rumah sakit itu
Ada di mimpi mas. Berarti datengin sampai ke mimpi. Di mimpi tapi di rumah keadaan. Oh, di rumah. Keadaan saya tidur di kasur saya, tapi dia di belakang pintu. Sama posisinya di belakang pintu, cuma ngeliatin. Saya takut karena ini gimana ya, kalau cuma di rumah sakit, sebatas rumah sakit kan tempat saya berkunjung. Kalau ini kan tempat paling aman di dunia. Tempat paling aman saya kan di rumah, di kamar. Ya, makhluk itu sampai ngikutin sampai ke rumah. Iya, itu mas yang buat saya takut. Nah, saya boleh tanya, itu makhluknya itu kayak gimana ya? Visualnya itu udah kayak real, seperti wujudnya. Iya. Atau sekedar cuma asap atau bayangan dan sebagainya. Yang kalau di pas waktu saya tidur di kamar jenazah itu, yang ada saya dibangunkan kerja kok tidur terus. Itu cuma kayak bayangan besar, cuma orangnya besar banget, tinggi besar. Tapi bayangan cuma nggak ada wujudnya seperti kita real gitu ya. Cuma kelihatan hitam, tangan ya kelihatan tangan, cuma hitam semuanya, nggak kelihatan ini kulitnya gimana, warnanya gimana, nggak kelihatan. Cuma kayak bayangan gelap gitu. Cuma kayak siluet lah. Bang, kerja kok tidur terus, tapi pakai bahasa Jawa. Kerja kok tidur terus. Bangun, itu yang kalau di dalam mimpi kelihatan mas, orang besar, bulunya banyak. Oh, bulunya banyak. Bulunya banyak, terus matanya itu besar, nggak kelihatan bola matanya. Oh, jadi kayak rongganya besar. Mungkin itu King Kong mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi King Kong versus Godzilla. King Kong versus Godzilla. Oke, lanjut Bung Adi. Kejadian yang di rumah itu ya mas ya, habis saya tidur malam, tidur sore, sekitaran jam 4:30 sore, saya kebangun gara-gara mimpi itu mas, gara-gara cuma diliatin kan, akhirnya saya bangun. Kan katanya orang Jawa, ya kalau kita lah, Islam kan biasanya kalau tidur nggak nyenyak kan harus wudhu dan lain sebagainya. Wudhu dong, saya wudhu terus sholat. Karena tidurnya sore, akhirnya maghrib sama isya-nya kan digabung jadi satu Bu. Saya maghrib isya, habis itu saya tidur lagi karena masih capek, tidur lagi. Ketika ditiduriku ada lagi mas, latar tempatnya sama di kamar saya, ada itu orang itu lagi, cuma di posisi itu. Jadi nggak pindah, nggak pindah, cuma ngeliatin. Itu aja. Ada kontak fisik atau dan sebagainya? Nggak ada. Cuma ngeliatin doang ya. Ya tapi kan namanya udah orang asing di dalam kamar ngeliatin kan terganggu dong. Akhirnya saya kayak capek, terus saya main ke rumah temen, gimana cari suasana baru lah biar nggak tegang gitu. Aman saja, tidur di rumah temen juga aman. Saya balik lagi ke rumah, saya tidur di kasur mati kan. Saya kan tipe orang yang nggak bisa terang kalau tidur. Berarti lampu harus dimatikan lah itu. Lampu mati semuanya juga. Ada yang ngetuk dari luar pintu. Pintu saya diketuk, tuk. Saya buka, loh nggak ada orang. Tak cariin, saya kan di rumah kan tinggal sendiri. Tak cariin di rumah kok nggak ada. Dari dapur, kamar mandi dan lain sebagainya nggak ada orang. Saya tidur lagi. Ada yang ngetuk lagi, nggak? Maksudnya mapan apa? Mau tidur. Udah ya rebahan tapi masih sadar. Ada yang ngetuk. Setengah tidur lah. Ada yang ngetuk, tuk. Wah, kalau di rumah sakit yakin saya tantang, saya cariin, saya tantang. Ini di rumah. Takut saya cariin, nggak ada mas. Wah, itu sekitaran ya jam 2 jam 3-an lah, udah agak pagi kok. Saya udah yang keringat dingin keluar semua mas, karena ya itu cuma ketuk-ketuk, nggak ada apa-apa. Wes, saya akhirnya nunggu subuh. Saya nunggu subuh, sholat subuh baru tidur. Itu di hari pertama kejadian di rumah. Terus berlanjut di hari selanjutnya, ketika saya pagi lagi, saya pulang. Itu ya sekitaran habis main, saya dari rumah sakit pulang, tapi nggak mampir, nggak langsung pulang, mampir dulu ke rumah teman, ke apa. Itu sampai jam 11 malam saya pulang. Saya pulang 11 malam. Ini yang buat saya kapok nantang di rumah sakit mas.
Udah nggak berani lagi ya? Udah nggak berani lagi. Bahaya, soalnya itu bukan bukan manusia, nggak kelihatan. Tidur Mas, ada yang nendang di mimpi itu. Saya itu tempatnya sama di kasur, di kamar saya, ditendang saya, jatuh dari kasur, agak jauh jatuhnya, tapi nggak sakit sama sekali. Saya Itu yang nendang manusia atau orang atau apa? Ya sosok itu. Sosok itu. Di mimpi kelihatan sosok itu. Oh, itu di dalam mimpi. Ketika saya ditendang sampai jatuh, bangun kan? Ada sosoknya di kasur saya. Di atas gitu ya? Di kasur sambil bilang kayak gimana, bahasa Indonesianya gimana ya, kayak kowe sing nantang. Kalau bahasa Jawa ya, kowe sing nantang aku. Kowe sing nantang aku. Kowe sing nantang aku. Oh, awalnya langsung panas, nggak bisa. Ampun udah ampun saya. Itu kejadian yang seumur hidup saya cuma sekali dan udahlah sekali aja. Udah sekali aja. Wah, menarik sekali ini. Fenomena kayak ketindihan dan sebagainya. Itu kalau menurut informasi yang saya peroleh, itu di dunia medis juga ada yang namanya ketindihan itu. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang masyarakat umum itu kan dia menamakan ketindihan atau ketindihan makhluk halus dan sebagainya. Ketika kita tidur itu nggak bisa bergerak, tapi kita sadar. Dan kita kalau istilah medisnya kan sleep paralysis ya. Istilah medisnya itu kan sleep paralysis. Tubuh kita sudah tertidur tapi otak kita belum. Akibatnya kita menghasilkan halusinasi. Lah saya mikir halusinasi, tapi kalau cuma sekali kan halusinasi. Ini beberapa kali kan nggak mungkin halusinasi dong. Nah, berarti kan ada bedanya. Kan kita bisa membedakan sendiri yang ketindihan beneran atau yang sleep paralysis itu gimana benernya, itu kan kita bisa membedakan. Kalau menurut Mas sendiri, kejadian itu apakah pure dari saya nggak sopan di kamar jenazah, atau emang ya makhluk itu ada terus ganggu saya apa gimana gitu loh Mas? Kalau yang namanya, menurut sampean, kalau menurut saya ya, kalau yang namanya makhluk itu dimanapun tempatnya itu pasti ada. Maupun itu di rumah kita, bahkan di masjid pun itu ada. Iya. Itu. Cuma dia kan berbeda-beda. Kayak jenisnya terus dan sebagainya itu berbeda-beda. Mungkin yang dilakukan oleh Bung Andi mungkin salah. Soalnya kan Bung Andi belum tahu daerah situ dan sebagainya. Sejarahnya dulunya dibangun apa sebelum masa itu kan Bung Andi belum tahu. Pasti ada penunggunya, atau sebelum ada rumah sakit itu kan mungkin ada hutan, ada penunggu. Iya. Ada batu yang di situ mungkin. Kita kan nggak tahu. Semua tempat itu pasti ada penunggunya. Ada makhluk yang menunggu di situ. Kesalahan Bung Andi kan menantang. Nah, itu Mas yang saya sadari itu ada sebab ada akibat. Sebab saya menantang, akibatnya saya diganggu. Kalau hidup aman-aman aman aja Mas sebenarnya. Oke lah, tapi kan kali ini buat pelajaran pengalaman ini dan sebagainya. Makanya kalau kita bertamu atau ke tempat yang lainnya, kita kan diwajibkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, ya kan. Soalnya kan kita nggak tahu penunggunya itu di situ ada orang atau dan sebagainya. Kalau ada orang ya syukurlah dijawab. Kalau nggak ada orang kan kita nggak tahu. Iya. Kita harus sopan dimanapun tempatnya, dimanapun kita menginjak kaki, dimanapun di daerah manapun, kita kan harus menjaga sopan santun. Iya. Attitude lah, nomor satu attitude. Jangan seenaknya sendiri, uraan dan sebagainya, tentang menantang dan sebagainya. Ampun Mas, sudah kapok lah kali ini aja. Udah sekali, nggak usah ada 2 kali dan 3 kali. Tentunya kalau orang Kalimantan bilangnya kuyang ya. Oh, kuyang.